Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam training online yang kami fokuskan saat ini, yaitu membahas apa saja persiapan yang harus dilakukan oleh seorang marine superintendent atau yang mewakili pemilik kapal dalam hal survei konstruksi kapal, ya, survei konstruksi kapal. Ini sangat penting karena demi keselamatan kapal itu sendiri pada saat nantinya setelah selesai pelaksanaan survei dan beroperasi. Ada setidaknya beberapa item yang perlu diketahui oleh marine superintendent dalam melaksanakan pemeriksaan baik sendiri maupun bersama dengan pihak lain, misalnya oleh kelas dengan pihak kelas dan pihak marine inspektor. Kawan-kawan semua, yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu ya tentunya superintendent itu pasti mewakili pemilik kapal, ya. Superintendent pasti mewakili pemilik kapal. Jadi pemilik kapal, kenapa superintendent ada? Karena superintendent ini ditunjuk, dikaryakan, diupayakan, diberdayakan, dibayar oleh pemilik kapal sehingga mewakili pemilik kapal. Nah, superintendent harus menyediakan semua fasilitas-fasilitas yang mendukung adanya pemeriksaan kapal, yang mendukung pemeriksaan kapal, dan diperlukan untuk pelaksanaan survei yang tidak membahayakan, ya, tidak membahayakan bagi semua pihak, tidak membahayakan dirinya, tidak membahayakan kru kapal, tidak membahayakan siapapun yang naik di atas kapal, termasuk surveyor kelas atau marine inspektor dari pemerintah atau pihak-pihak lain. Nah, ini adalah ketentuan yang pertama yang mungkin harus kita perhatikan sebagai seorang marine superintendent. Yang kedua, yaitu bahwa kita pasti mengenal namanya tangki. Tangki kapal itu merupakan bagian yang sangat vital di dalam kapal, termasuk ruangan-ruangan kapal yang kedap air. Pada prinsipnya, ruangan-ruangan kapal itu harus kedap air karena untuk kepentingan menyangga dan sebagai daya apung daripada kapal itu. Dan marine superintendent harus aman untuk bisa memeriksa dua item ini, ya, dan harus bisa dapat mengakses seluruh ujung-ujung tangki, ya, seluruh ujung-ujung tangki, ujung-ujung ruang kapal itu. Dan di dalam ruangan tangki itu harus bebas gas, ya, harus diberikan ventilasi dan harus diberikan penerangan, ya, diberikan penerangan. Dan superintendent harus juga membawa penerangan sendiri seperti lampu senter, ya, lampu senter agar bisa melihat seluruh member of construction, ya, supaya tidak lewat dari pemeriksaan. Yang ketiga atau C, yaitu dalam persiapan untuk melakukan survei atau pelaksanaan pengukuran ketebalan plat dan konstruksi kapal serta pemeriksaan kondisi lambung, ya,
oleh pihak siapapun, baik oleh dirinya maupun oleh pihak lain, maka semua ruangan itu harus dibersihkan, termasuk memindahkan semua item-item kapal yang bisa mengganggu perjalanan atau lalu lalangnya pemeriksa atau dirinya. Nah, semua permukaan-permukaan yang lepas harus dibersihkan, semua kurusi-kurusi harus dibersihkan, kumpulan kurusi-kurusi harus dibersihkan. Ini penting sekali, dan ini kadang-kadang dibiarkan begitu saja, kurusi-kurusi yang ada di ruangan tersebut. Berikutnya adalah terkait dengan ruangan kapal harus cukup bersih dan bebas dari air. Jadi kalau ruangannya masih ada air, sebenarnya tidak boleh untuk dilakukan pemeriksaan. Ada kerak-kerak, ada kotoran-kotoran, residu minyak, maka tidak boleh, ya, tidak boleh dilakukan pemeriksaan. Untuk apa? Kenapa harus bersih dari beberapa item ini? Karena agar pemeriksa dapat mengungkap bila terjadi atau adanya korosi, deformasi, ya, korosi, deformasi, atau terjadi kerusakan atau terjadi fracture, retak dan fracture, patah, atau terjadi penurunan kekuatan struktur kapal. Ya, ini maksud daripada membersihkan atau bebas dari air itu adalah ini. Yaitu pada area struktur atau konstruksi yang dilakukan perbaikan. Katakan pemilik kapal memutuskan untuk melakukan perbaikan. Maka perbaikan tersebut harus dibedakan antara mana yang akan diperiksa dan mana yang akan dilakukan perbaikan. Ini harus diberikan identifikasi dan diberi tanda. F yaitu semua item-item yang diperiksa harus diberikan penerangan yang cukup, ya, agar dapat mengungkapkan tadi adanya korosi, deformasi, patah, kerusakan dan lain sebagainya. Bila terdapat lapisan cat, ya, yang sebelumnya telah diaplikasikan, baik itu mengalami lunak, melapuh atau semi keras, maka akses yang aman disediakan untuk surveyor, karena surveyor akan melihat di balik daripada lapisan tersebut agar bisa memverifikasi apakah lapisan cat yang diaplikasikan itu telah efektif atau belum. Ini adalah kunci daripada kenapa kok surveyor harus bisa mengidentifikasi konstruksi yang ada di balik daripada cat untuk bisa melakukan penilaian struktur, kondisi struktur internal yang mungkin termasuk terjadinya adanya patah atau keretakan dan lain sebagainya. Yaitu bila kita tidak bisa memberikan akses untuk ke konstruksi tersebut, maka tentunya kita harus membersihkan, ya, menghilangkan lapisan tersebut. Misalnya dilakukan dengan sweep blasting atau sandblasting, ya. Semua lubang-lubang, manhole, casing, dan lain sebagainya, bila terjadi langit-langit di kapal, di balik langit-langit ada plat yang mengalami deformasi dan lain sebagainya, insulation, sealing, lining, harus dibuka karena biasanya surveyor kelas itu akan memeriksa bagian-bagian tersebut, ya, termasuk apalagi yang menutupi plat dan gading-gading. Komposisi atau kondisi daripada plat biasanya diperiksa dan dilakukan pengukuran ketebalan bila dirasa mempunyai potensi untuk penurunan konstruksi.
Untuk ruang kargo yang berpendingin, maka pelapisan atau proteksi lapisan itu di belakang insulasi harus diperiksa. Jadi dibalik daripada pendingin tersebut harus diperiksa. Nah, tentunya tidak semua ya, tidak semua di lokasi-lokasi yang dipandang berpotensi mengalami penurunan ya kondisi fisiknya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal itu biasanya terbatas pada verifikasi apakah cat pelindung itu yang diaplikasikan di kapal itu telah efektif atau tidak. Apakah terdapat cacat-cacat pada konstruksi yang bisa dilihat. Bila ditemukan lapisan cat yang pelindung yang buruk, maka pemeriksaan harus diperluas. Nah, ini makanya kondisi cat kapal yang buruk itu berpotensi memperluas proses pemeriksaan dan memperpanjang waktu kapal misalnya di atas dok. Semua kondisi itu harus dilaporkan, kondisi lapisan cat, kondisi semua konstruksi dilaporkan. Biasanya oleh surveyor membuat laporan, kalau superintenden membuat laporan kepada pemilik kapal. Jika ada terjadi deformasi atau lekuan, take, goresan, itu terdeteksi selama proses survei, misalnya dilihat dari luar saja, maka bila ada insulasi, ada lapisan, harus dilepas. Nah, ini persyaratan dari surveyor class. Ya, ini adalah merupakan persyaratan surveyor class untuk melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut dari plat dan lapisan cat yang berdekatan atau insulasi yang ada di sekitar gading-gading tersebut. Demikian kira-kira persiapan yang harus dilakukan oleh Marine Superintendent dalam kondisi untuk memeriksa konstruksi kapal. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.